belum ada kepikiran buat jadi pelatih. Karena kalau untuk saya langsung jadi atlet terus ke pelatih, banyak yang harus pikirin. Alat kurang, tempat pastinya. Cuman istri bilang, kalau memang udah ada, kadang memang ada sesuatu yang nggak direncanain harus dijalanin. 3, 2, pelan, cepet. Ingat, kaki depan panjang, on 3, 2, 1, dip. Dea melihat Coach Denny itu keren banget. Perjalanan juga nggak cukup mudah gitu, nunggu 10 tahun dulu untuk menjadi benar-benar atlet gitu. Jadi harus fokus, tekun juga, harus jaga kondisi juga, jaga makannya. Terus pola tidurnya juga itu yang paling penting. Cepet, bagus banget. 3, 2, pelan, cepet. Nafas penuh, pelan belakang kuping, pelan belakang kuping. Tahan, habis. Udah, cukup. Di salah satu sudut Kabupaten Bogor, Denny, seorang lifter dengan segudang prestasi kembali ke akar, membangun harapan baru bagi generasi muda. Perjalanannya tidak mudah. Di Parung Panjang, ia menemukan panggilan hidupnya dalam olahraga angkat besi. Saya Denny Lifter, saya mantan atlet nasional Indonesia. Prestasi terbaik saya 3 kali SEA Games itu medali emas dan 3 kali ikut Olimpiade di London, Brazil dan terakhir di Tokyo. Sebetulnya kalau untuk dibilang tertarik sih Kak, mungkin dulu karena saya tinggal di ruang lingkup, ya mungkin boleh dibilang semi kampung kayak gini, pedesaan, nggak akan mungkin tertarik Kak. Apalagi olahraga angkat besi. Karena berhubung waktu itu saya bersekolah di SMP 1 Parung Panjang, ada atlet nasional juga yang bersekolah, dan itu mereka cari talent. Dan disitulah direkrut. Saya sih awalnya nggak mau olahraga angkat besi, ya biasalah mindset orang pendek segala macem. Cuman karena gue olahraga udah tunjuk, Denny ikut, ya mau nggak mau, dicobalah. Cuman entah mungkin ini pelatih olahraga saya mungkin melihat saya ada future talent atau seperti apa, berbicaralah sama saya, Den, masih mau latihan nggak? Sakit, saya bilang nggak mau. Kepala sekolah masuk, layaknya kayak saya menerapkan ke anak-anak saya, kasih uang jajan. Nggak banyak Kak, 50.000 tuh di awal, saya ingat banget. Dan akhirnya saya masih ingat tuh, Juli 2002 ikut kejuaraan tuh di Bandung, Pekan Olahraga. Saya terpilih lah tuh mewakili Kabupaten Bogor. Dan di situ memang mungkin jalan saya terbuka untuk jadi atlet. Saya dapat medali emas. Kalau nggak ditunjuk waktu itu ya udah, saya mungkin masih kayak nggak tahu sekarang jadi apa. When he won the gold 4 years ago, he went 138, 142, 148. So he has successfully lifted 142 previously at the SEA Games. And he's down a long time again, but he's managed to get it this time. And it's a good lift this time, so Denny. For the event of weightlifting, men 67 kilogram, Indonesia. Prestasi demi prestasi diraih Denny, termasuk 3 kali mewakili Indonesia di Olimpiade, London, Brazil, dan Tokyo. Karena puncak prestasi atlet, sebanyak event apapun, ya titik goal 100 ya jadi Olimpik. Yang saya taruh goals itu, ya nggak semua atlet bisa. Kasarnya kan, seluruh atlet Indonesia yang bertanding, yang atlet aktif, yang ikut Olimpik berapa sih Kak? Di bawah 30 orang paling. Gitu. Jadi pas sudah masuk ke London itu, wah
saya bisa jadi salah satu bagian dari orang yang punya mimpi, tapi nggak semua orang bisa mencapai itu. Dan itu kepuasan pribadi. Perasaannya senang banget ya, walaupun nggak ngejar target sih. Makanya pas di sana itu saya bilang, kan ada grup A, grup B. Saya bilang ke pelatih itu, saya masuk grup A. Alasannya simpel, cuma mau masuk TV. Receh, karena kalau grup A itu emang langsung live. Sadar keadaan, masih suka main. Orang disiplin, saya diselipin. Kontrol diri sendiri yang harusnya emang basicnya atlet itu harus disiplin, makan, tidur, latihan yang emang itu it's true kalau buat ke badan. Karena kan kita ngandelinnya fisik. Kalau saya kan cuma makan, latihan, tidur, ya saya ingatnya. Karena ada kebutuhan otak yang harus dipenuhin. Main. Diawali ketidaksengajaan dan berbekal sumber daya yang terbatas, Denny memutuskan untuk membangun akademi angkat besi di desanya. Jadi kan 2021 kemarin, persiapan Olimpik sudah selesai, Tokyo. Ada waktu 1 bulan untuk persiapan PON. Saya punya alat, saya izin, saya mau latihan di rumah. Saya latihan di teras rumah orang tua saya. Latihan baru dapat sekitar 1-2 hari, ya biasa anak-anak kecil sekeliling desa ini mungkin penasaran lihat. Ya udah saya tawarin lah, kalian mau ikut nyobain? Mau. Ya udah tanpa alas kaki segala macam, saya udah cobain squat dulu lah. Niatnya juga udah jelek, biar mereka tuh besok nggak balik, biar kapok, biar sakit besok. Ternyata besokan malah bawa teman. Aduh, ya udah saya bilang ikut mereka latihan, pakai seadanya tempat di teras, di halaman rumah besi dari bambu, cor-coran apapun tuh yang penting ada dulu. Belum ada kepikiran mau jadi pelatih. Cuman istri bilang, ya udah, kalau kamu emang nantinya mau jadi pelatih, kenapa nunggu nanti? Tapi konsekuensinya kamu nggak bisa berbarengan antara jadi atlet dan pelatih. Harus ada yang dikorbanin. Ya udah, saya nak mantepin diri. Ya udah, PON itu terakhir saya. Tiga, 2, pelan, cepet. Ya. Beberapa klien saya, teman-teman saya tahu saya membuka seperti ini, mereka ikut sumbang. Terus istri ngeluarin tabungan. Ya udah, terbentuklah sasana ini, Denny Lifter Academy. Walaupun minim, tapi ya dimaksimalkan semua prestasinya. Seperti itu. Tadinya sebagian, cuman putri. Cuman putri itu paling cuma sekitar 4 atau 5 anak. Cuman lama-lama istri saya, yang semua punya mimpi yang sama. Jangan ada perlakuan khusus. Benar, tapi saya sebagai pelatih, yang ngapain ngurusin banyak, cukup urusin 3, yang penting jadi. Beda, cuman ya udah ngalah sama istri. Rezeki nggak ada yang tahu, ya udah masuk seadanya kamar. Seperti rumah rame.
Kayak kemarin sempat cerita ya, kayaknya ini udahan lah. Saya terus terang bilang sama istri, finansial kan kerjaan lagi agak semeraut. Dipulangin ya. Jalanin aja, kalau emang nggak bisa stok buat per bulan, per minggu dulu aja. Nah udah, nggak ada, makanya masih di sini. Kemarin tuh tadinya udah mau tahun baru tuh mereka udah mau pulang, udah saya omongin. Konsultasi sama istri lagi, ya tetap akhirnya. Walaupun ada sedikit pusing sih, cuman ya berjalan aja lah, seperti itu. Itu yang dibilang, iya mereka nggak punya gaji tapi mereka punya rezeki, gitu aja saya pegangnya. Banyak anak muda yang tumbuh tanpa arahan karir, mengikuti tradisi keluarga sebagai pekerja informal. Namun, Denny melihat potensi besar yang sering terabaikan dan memberi mereka harapan untuk masa depan yang lebih baik. Ya otomatis nikah, kalau yang laki mohon maaf kayak saya dulu mungkin saya ikut seperti bapak saya jadi supir angkot atau jadi tukang ojol sekarang. Itu mungkin kalau untuk kapasitas di daerah seperti ini ya paling sana. Kalau untuk keluar zona habit itu kerja kantoran paling cuma 1-2% Kak. Seperti itu. Dilihat notaben semua keluarga di sini. Jadi kan kemarin tuh kan sempat musim hujan yang lumayan berkepanjangan. Dan saya mampir tuh emang kan tempat latihan emang kalau hujan tuh pasti bocor. Dan boleh dibilang kalau untuk baru memadain cuman ya kepanasan, kehujanan, kalau bocor tuh nggak menutup kemungkinan. Saya juga pengen mereka itu latihan nyaman, karena kalau dengan latihan nyaman pasti mereka juga angkatan nggak terganggu. Saya konsul sama istri, yang kalau kita ngurus tabungan lagi, nggak mungkin. Aku mau ngorbanin sesuatu yang mungkin buat aku lumayan lah. Saya niat melelang medali emas SEA Games saya yang 2019. Udah di Bingkai. Perjalanan story ini lumayan polemik sih Kak. Karena ini masih games terakhir saya pastinya. 2019. Terus juga buat dapetin ini tuh saya lagi dihantuin cedera yang lumayan bikin saya tuh pressure bisa main apa enggak ya. Bukan lagi berebut medali apa enggak, bisa main apa enggak ya. Cedera lutut nih. Itu. Jadi latihan tuh boleh dibilang cuma bisa 4-50% kalau latihan upper body. Lower body itu susah. Itu yang saya bilang, kalau boleh dibilang rela, sebenarnya sih enggak Kak. Kalau untuk kebutuhan pribadi, tapi karena itu untuk kebutuhan bersama, ada manfaat yang lebih besar, buat saya kenapa enggak? Itu saya. Jadi kalau misalnya ini rate skala saya 8, kalau untuk bisa yang lebih baik jadi 10, kenapa enggak? Seperti itu. Itu emang buat anak-anak? Iya, rapiin gedung, mungkin perbaikan gizi mereka buat beberapa bulan atau setahun, syukur, atau tergantung nanti nominalnya. Itu ya pokoknya kembali lagi buat akademi ini. 80 kagak masuk tahun ini. Apa? Denny Lifter Academy telah menjadi rumah bagi anak-anak desa yang bermimpi besar, mulai dari anak sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Dea adalah salah satu yang juga memiliki mimpi besar untuk bisa menjadi atlet angkat besi profesional.
Aku dari orang tua diizinin dan mensupport aja sih. Aku pamit dulu sama mama, minta restunya sama mama, minta doanya. Terus mama juga, iya nanti mama doain gitu. Mama support dari jauh gitu. Dede baik-baik di sana, jaga kesehatan. Ya. Pokoknya semangat terus. Mama selalu support ya di sini. Nurut sama Ade nih, nggak boleh nakal. Pokoknya doa terbaik buat Dede. Perkenalkan, nama aku Dea Amelia, aku umur 15 tahun, aku kelas 3 SMP. Aku termotivasi dari Coach Denny, soalnya aku ingin mempunyai medali juga, terus menjadi orang hebat seperti Coach Denny. Ya aku kepikiran takut ketiban gitu atau gimana. Takut keseleo sih. Memberanikan diri karena ini perjalanan, jadi nggak mudah gitu perjalanannya buat sampai ke puncak atas gitu. Aku sebelum latihan, aku selalu meyakinin diri aku sendiri, aku bisa untuk menghalau rasa takut. Teman-teman, udah waktunya jam makan siang. Makan siang bareng yuk di meja makan. Setiap aktivitas yang dilakukan bersama, dari latihan hingga kegiatan sehari-hari, menciptakan ikatan dan semangat yang kuat untuk mereka terus berjuang demi masa depan yang lebih baik. Bertahan selama 3 tahun. Soalnya di sini juga pertemanannya seru gitu. Jadi banyak teman-teman juga yang mensupport gitu. Jadi ya seru aja. Iya, masak bareng gitu, beres-beres juga bareng gitu. Teman-teman, ayo kita rapi-rapi, kita latihan. Kakak cowok, ayo prepare latihan. Tantangan paling berat itu aku satu lawan sama satu tim ini. Kan tidur bareng, makan bareng, masa lawannya teman sendiri gitu. Jadi walaupun itu teman, aku nggak mau itu harus berjuang untuk menang. Kalau ada yang mau ikutan silakan. Tapi kalau untuk masuk sini, saya ngebatasin dulu. Karena takutnya kan ada orang cuman kayak mau masuk sini juga kan saya punya angka tertentu, kriteria tertentu. Yang udah benar-benar dia nggak akan putus di jalan. Dan kalau misalnya pun nanti ada yang masuk, berarti harus ada yang keluar. Itu seleksi buat mereka. Kalau mereka mau stay di sini, ya angkatan mereka harus mencukupin. Seperti itu. Kalau saya dulu nyarinya prestasi. Kalau kita nyari prestasi, uang nggak ada, kita masih mentok nyari ini. Dan kalau prestasi udah dapat, uang ngikutin. Tapi kalau tujuan kita motivasi nyari uang nggak dapat, kita kapan aja bisa berhenti. Mereka sih nggak peduli soal uang. Mereka pedulinya cuma kapan tanding, mereka pengen naik podium. Syukurnya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ini sedikit ya. Ini kan kita udah masuk awal tahun. Jadi Ade ini nyusun program, kalian yang latihan, tinggal kalian yang ya memotivasi diri lebih, memacu diri lebih disiplin, lebih giat. Tapi kalau untuk 2025
buat event ini harus lebih lagi. Ada angka yang memang harus dikejar. Kalau memang mau podium. Kalau cuma mau jadi peserta ya latihan biasa aja nggak masalah. Jadi itu semua dikembalikan ke masing-masing atlet. Mau jadi apa dan mau juara berapa. Paham sampai sini? Paham. Oke. Setelah latihan biasanya Coach Denny suka ngasih evaluasi seputar latihan gimana hari ini gitu. Coach Denny selalu bilang untuk jaga kondisi aja. Kayak kemarin saya mikir, kalau saya flashback, kalau saya mungkin ngirangin malam, main segala macam, mungkin saya bisa medali. Cuman ya itulah, penyesalan kan di belakang. Kalau di depan peringatan. Ya, maka saya bilangin ke atlet-atlet saya juga, jangan seperti saya. Kalau saya cuma jadi olimpian, kalian harus jadi lebih baik. Kayak Dede yang mau main 61, 140 tuh baru nomor 4. Mau 67, nih sepuhnya. Barbel 22 kg. Diberi waktu 2 menit untuk lift. Goal saya ya mungkin ada sih hati kecil pengen bicara, tapi saya mesti all out lebih-lebih. Saya pengennya sih 1-2 atlet saya urusin. 2029 tuh 29 harus ada yang main SEA Games. Prestasi kita nggak ada yang tahu. Yang penting giat berlatih, sabar, tekun. Udah kita bareng-bareng apapun keadaannya. Ya kalau nanti anak-anak di sini bisa jadi seperti saya, bisa grow buat mereka sendiri, itu pencapaian buat saya juga. Kepuasan pribadi buat saya. Jadi angka yang dibilang gratis, itu anggap aja amal berjalan saya.